Di sini kita jelaskan. Nah, untuk sifat yang pertama, sigma I sama dengan 1 K. Sigma I sama dengan 1 sampai N itu sama saja halnya dengan N dikali K. Kenapa? Kita lihat. Ini sama, C dengan K tidak ada bedanya, artinya konstanta. Nih kita buktinya dari mana? Sigma I sama dengan 1 sampai N C. Artinya C-nya yang bergerak sebanyak N. N-nya ada berapa? Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, 3 kali 100 kali 3. Atau contoh baru, kita lihat. Berapakah hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 5? 4. Artinya 4-nya ada 5 kali ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya 5 kali. Berarti hasilnya berapa? Ya sudah, langsung saja pakai rumusnya. Katanya rumusnya NK. Berarti berapa N-nya? 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Lihat ini. Coba kita buktikan manual. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Sama. Jadi, tidak perlu kita mencari jauh. Cukup memakai rumus atau sifat yang pertama. Ini karena mudah, karena hanya N-nya sampai 5. Bagaimana kalau N-nya 10? Bagaimana kalau N-nya 15? 100, 1000. Dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N K dikali AI itu sama artinya dengan K dikali sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Apa buktinya? Kita lihat, C dengan K itu sama ya. Di sini C, K, di sini C. Bukti dari mana? Kita lihat. Sigma I sama dengan 1 sampai N CXI, artinya CXI-nya ini bergerak. Di CXI 1 ditambah CX2 ditambah CX3 sampai CXN. Ada berapa N-nya ini? Kalau N-nya ada 5 berarti sampai 5. Itu kan sama artinya dalam sifat matematika. C-nya ada kan? Masing-masingnya ada C kan? Ya sudah. Sifat apa? Sifat deskriptif. Dikeluarkan C-nya. Dikalikan ke dalam kan balik lagi ke atas. Kayak C dikeluarkan. Nah, C-nya dikeluarkan. Kemudian ini, tinggal ini kan. X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah seterusnya sampai Xn. Ini kan sama seperti dengan sifat yang pertama tadi. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Tinggal kita kalikan C-nya di depan. Itu untuk sifat yang kedua. Contoh, kita lihat. Langsung cepat jawab. Sigma I sama dengan 1 sampai N 5XI. Ini sifat yang keberapa? 2. Ya sudah, 5-nya keluarkan saja. 5 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Seperti itu. Lanjut, sifat yang ketiga. Sigma I sama dengan 1 sampai N AI ditambah BI. Itu sama halnya dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N BI. Kenapa? Apa buktinya? Kita lihat. Bukti. AI, BI, di sini pembuktiannya XI, YI sama saja, tidak ada masalah karena variabel itu boleh A sampai Z, tidak ada batasannya. Kalau kita lihat ini, artinya siapa yang bergerak? XI, YI sebanyak N kali. Berarti X1 Y tambah Y1 tambah X2 tambah Y2 tambah X3 tambah Y3 tambah seterusnya sampai XN tambah YN. Nah, kita lihat. Ini kan bisa kita keluarkan XI-nya. X1, X2 kita kesatukan. Tinggallah kita dekatkan. Berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu kan sama saja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Kemudian Y-nya kita gitukan juga seperti itu. Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah seterusnya sampai YN. Kita buat seperti itu. Dapatlah sifat yang ketiga. Kita lanjut. Sifat yang keempat, sigma I sama dengan 1 sampai N
AI dikurang BI sama saja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikurang sigma I sama dengan 1 BI. Ini sama seperti dengan sifat yang ketiga, hanya berubah tanda. Kalau tadi tambah, ini kurang. Kemudian sifat yang kelima, sigma I sama dengan 1 sampai N AI itu sama halnya dengan sigma I sama dengan 1 sampai M AI ditambah sigma I sama dengan M tambah 1 sampai N kemudian AI. Kenapa? Misalnya contoh, saya membuat soal sigma I sama dengan 1 sampai 10 AI. Berarti N-nya ada 10. Saya mau pecah 2. Pecah 2 gimana? 1 saya buat 5. 1 saya buat 5. Berarti ada 2. Berarti yang pertama sigma I sama dengan 1 sampai 5. M-nya berarti 5 saya buat. Kemudian AI itu data yang bergeraknya. Kemudian ditambah, kenapa sini 6? Karena M tambah 1 atau setelah ini adalah ini. Begitu cara mengingat benar. Kemudian di sini N. Sini N. Ini N-nya. Jadi tidak berubah. Itu sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam, sigma X sama dengan M sampai N Fx. Itu sama halnya dengan sigma X sama dengan M tambah P sampai N tambah P Fx kurang P. Dari mana buktinya? Ini kita lihat. Sigma X sama dengan 3 sampai 5 sama 8X. Artinya I-nya tidak 1 lagi. I-nya sudah 3. Berarti ini kan sama halnya dengan 8 kali 3 ditambah 8 kali 4 ditambah 8 kali 5. Karena X-nya ini yang bergerak dimulai dari 3 sampai 5. Berarti ada berapa data? 3 data. 3, 4, 5. Jadi dia mulainya bukan dari 1. Jadi jangan kecilin. Jadi bukan berarti ketika di sininya 5 maka datanya ada 5. Tidak. Tergantung mulainya. Kalau mulainya dari 1, 5 datanya. Tapi kalau mulainya dari 3, hitung berapa sampai N-nya. 3 ke 5 berarti ada 3. 1, 2, 3. 8-nya ini kalikan 8 kali 3 tambah 8 kali 4 tambah 8 kali 5 berarti 8 kali 3 24 tambah 8 kali 4 32 tambah 8 kali 5 40 tambahkan 96. Nah ini kan cara biasa. Kita mau membuktikan rumus yang ini atau sifat yang kelima, keenam. Kita lihat ini sama dengan ini. Mana kita buktikan? Lihat soalnya kan ini tadi sama dengan ini. Berapa hasilnya? Kita memakai rumus yang ini, yang keenam. Berarti sigma X sama dengan 3 sampai 5 8X itu sama halnya dengan kita buat seperti ini. Sifat yang keenam, sigma X sama dengan 3 tambah 2, artinya kita kan tahu N-nya itu 5, ya kan? N-nya itu 5. Dari mana? N-nya itu ini. Nah, kemudian X sama dengan M, berarti M-nya 3. Berarti 3 tambah berapa supaya 5? 2. Kemudian 5, karena di sini N tambah P, kan P-nya 2. Berarti 5 tambah 2. Ini 3 tambah 2. Dari mana? Karena ini M tambah P, ini N tambah P. Kemudian untuk fungsinya Fx kurang P, ya sudah. Fungsinya tadi kan 8X. 8 kali X kurang P-nya berapa tadi? 2 dari sini. Berarti hasilnya kita jumlahkan. Sigma X sama dengan 3 tambah 2, 5. Kemudian 5 tambah 2, 7. 8, ini kalikan ke dalam. 8 kali X, 8X. 8 kali min 2, min 16. Jadi dapat fungsi baru. Sama nggak ini dengan ini? Kita lihat sama nggak? Sama. Kita lihat. Kita hitung. Ini sudah kita hitung cara manual. Ini berarti X-nya ada berapa? 5 sampai 7. Ada berapa? 3, 5, 6, 7. Berarti 8 kali 5 dikurang 16 ditambah 8 kali 6 dikurang 16 ditambah 8 kali 7 kurang 16. Karena kan fungsinya 8X dikurang 16. Kemudian 8 kali 5 40 kurang 16. 8 kali 6 48 dikurang 16. 8 kali 7
56 kurang 16. Kenapa dikali? Karena sifat matematika kali dulu baru tambah atau kurang. Jadi 40 kurang 16 24 tambah 48 kurang 16 32 tambah 56 kurang 16 40. 24 tambah 32 56 tambah 40 96 kan sama. Jadi terbuktilah sifat yang ke-6. Kemudian yang terakhir, sifat yang ke-7 sama seperti sifat yang ke-6, hanya berubah tanda. Kalau tadi tambah, jadi kurang P-nya. Sampai di situ paham? Kemudian kita lihat soal latihan. Tulislah penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. Berarti kita buat. Saya contohkan satu saja. Nomor 1. 2 ditambah 4 ditambah 6. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Tulislah penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. Berarti kita buat. Sigma I sama dengan, mulai dari berapa? 1. Karena data pertama. I sama dengan 1. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai 6. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 6. Kemudian UI-nya berapa? Supaya menghasilkan ini. 2, iya. Kenapa? Kita lihat. Benar nggak saya buat seperti ini? 2 ditambah 2i. UI-nya 2i. Jadi kita lihat. Ini kan sama artinya dengan 2 dikali 1 tambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 tambah 2 kali 6. Kita lihat benar nggak? 2 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 2 kali 2 4 tambah 2 kali 3 6 tambah 2 kali 4 8 tambah 2 kali 5 10 tambah 2 kali 6 12. Jadi ini sama. Berarti sigmanya, notasi sigmanya, sigma I sama dengan 1 sampai 6 karena datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian UI-nya berapa? 2I. I-nya bergerak. Sampai di sini pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.